Manajemen. Kembali lagi di Sanada. Satu nada, satu cerita. Hari ini ada aku Gia Dan aku Caca. yang bakal jadi moderator hari ini. Kira-kira tamu kali ini siapa ya? Sok-sok misterius yang akan duduk di sofa tengah ini. Kursi panas. Sepanas omongan tetangga. Nah, langsung aja Kak Gia. Ya. Jadi kita kedatangan tamu dari divisi mana nih? Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari divisi sosial masyarakat. Divisi paling beda ya. Kenapa tuh beda dari yang lain, guys? Nah, buat sebelumnya kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di tengah ini nih. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari kakak yang paling ya cowok sendiri ya guys. Ya. Ya oke, izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Namaku Bindi Julius Putra. Aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Sosial Masyarakat. Nah, selanjutnya buat kakak cantik yang sebelahnya Kak Indi. Siapa? Oke, halo teman-teman semua. Aku Nurainanda Azahra. Aku diamanahi sebagai Wakil Kepala Divisi Sosial Masyarakat membersamai Kak Bindi. Kalau boleh tahu nih, anggota di periode kali ini itu ada siapa aja? Untuk anggota sendiri kita kalau internal itu ada 6 dan kita kebetulan ada anak magangnya 3. Untuk internalnya sendiri itu ada 6, yaitu ada aku, Aya, Tantio, terus Jembar, Aul, terus Julianto. Terus untuk anak magangnya sendiri itu ada 3, ada Bagus, ada Putra, dan Tegas. Dah. Terus aku mau tanya lagi nih, proker di periode kali ini itu ada apa aja? Oke, buat proker di periode kali ini ada 4. Yang pertama ada donor darah, yang kedua ada kunjungan panti asuhan, yang ketiga ada kunjungan panti jompo, yang terakhir itu ada sinergi desa. Proker tahunan pasti kan donor darah kan? Pastinya kan? Iya, Pasti kan? pasti itu. Nah, donor darah itu kan sering dianggap kayak itu kan cuma proker tahunan. Ya udahlah rutin aja. Ya enggak? Iya, betul. Dari pandangan umum nih. Nah, tapi sebenarnya se-urgent apa sih program ini sampai harus terus diikutin, dilakuin gitu tiap tahun gitu. Tiap tahun, tiap periode gitu. Oke, aku izin menjawab ya, karena kebetulan aku penanggung jawab proker donor darah kemarin. Informasinya valid guys. Kenapa sih program donor darah itu selalu diwajibkan atau menjadi proker tahunan? Karena gimana ya, kita nggak tahu ya urgensi keadaan Indonesia ke depannya bagaimana, ataupun di sekitar kita aja, dimanapun itu bakal membutuhkan darah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita selalu mengadakan program kerja donor darah untuk membantu teman-teman di luar sana yang memungkinkan membutuhkan bantuan dari darah kita gitu. Jadi walaupun ada tenaga medis, kita kan nggak tahu ya stok di mungkin PMI ataupun rumah sakit itu semana totalnya, tapi paling enggak dengan diadakannya program kerja donor darah bisa membantu meringankan mereka dalam mencari satu kantong darah. Kalau nggak salah, proker ini kalian kolek kan? Iya, betul. Sama KMPS akuntansi. Betul. Itu ada apa ya? Ada kendala nggak selama kalian kolek?
Kalau ngomongin kendala, alhamdulillah tidak ada. Cuma karena kita pelaksanaan program kerja donor darah itu di hari kuliah, jadi kendalanya ada di penentuan hari dan jam aja sih untuk membahas program tersebut. Tapi kalian waktu proker kemarin tuh ada cerita lucu, kayak ada mungkin ya pendonornya tuh takut jarum kah atau apakah itu ada nggak sih? Kebetulan dari teman-teman divisi sosial masyarakatnya ada beberapa. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke orang lain. Ada yang fobia jarum suntik, ada yang fobia darah, juga ada kemarin. Terus juga ada yang sedikit lemas setelah donor darah ya teman-teman. Siapa tuh? Ada lah pokoknya. Ada deh, Ada yang pokoknya. Pernah nggak momen kalian tuh yang bikin kalian sadar, oh ini alasan kenapa sih donor darah itu nggak boleh berhenti cuma karena dianggap biasa? Pernah atau enggak kayak ada momen nih, oh iya ternyata emang donor darah tuh harus dilakuin tiap tahun itu karena banyak orang yang masih membutuhkan gitu. Pernah nggak sih? Jujur kalau dari aku pernah ya, pernah waktu itu aku ngelihat kecelakaan nih. Itu cukup menyeramkan ya menurut aku karena kecelakaannya orang yang kecelakaan itu sangat mengeluarkan banyak darah, di mana teman-teman medis baru datang, kemudian dari mereka langsung menanyakan nih ke pihak si kecelakaan nih, apa nih golongan darahnya? Karena dilihat dari banyaknya darah yang dikeluarkan oleh orang itu, maka dari pihak medis menyatakan bahwa kita sedang kekurangan stok darah nih. Mungkin dengan hal tersebut bisa menjadi bahan kesadaran buat teman-teman semua pentingnya donor darah walaupun hanya 1 tahun sekali. Itu karena satu kantong darah kalian bisa menyelamatkan beribu jiwa. Mungkin aku mau lanjut ke proker yang ke panti asuhan. Boleh? Yang ke panti asuhan kemarin berarti kan udah terlaksana ya, baru aja. Itu di mana sih tempatnya? Untuk letaknya sendiri itu ada di panti asuhan Baiti Janati gitu. Itu untuk letaknya tuh di daerah Rodamas. Itu kan berarti anak-anak ya? Iya, betul. Itu kalian ada pendekatan khusus nggak sih sama anak-anak di situ? Untuk dilihat dari proker kemarin ya, kita sih kayak nggak terlalu perlu untuk pendekatan khusus ya. Karena apa? Ya dikarenakan dari anak-anak pantinya itu emang kayak udah ngerasa aware dengan adanya kita loh. Jadi mungkin kita hanya perlu nganggap dia sebagai teman kita aja gitu. Jadi untuk kita main bersama, apalah itu kita udah nyaman lah. Sama kemarin tuh di panti asuhan, kalian ngejalanin apa aja? Mungkin acaranya kalian ngapain gitu? Untuk runtunan acaranya ya. Kebetulan untuk proker kemarin kan kita collab ya, kebetulan ya. Kalau lagi Ya. Jadi kita collab sama divisi keilmuan HMPS manajemen. Gitu. Jadi untuk runtunan acaranya ya, dari awal kita adain sesi edukasi dulu. Jadi anak-anak panti tuh kita kasih edukasi tentang pelajaran bahasa Inggris basic lah. Itu terus dilanjutin dengan tebak huruf hijaiyah dan dilanjutkan dengan berbuka bersama seperti itu. Fun game dan berbuka bersama gitu. Karena pas banget bulan Ramadan gitu ya. tadi kan ke panti asuhan kan. Ya. Nah, kalau ke panti asuhan kan itu selalu identik dengan kayak ngasih sembako, uang. Nah, tapi menurut pengalaman kalian nih kan baru kemarin banget nih. Nah, hal non materi apa yang justru paling mereka itu butuhkan
yang mereka butuhkan nih. Tapi bukan tentang Selain sembako sembako gitu. ataupun uang gitu loh. Kebersamaan sih menurutku. Soalnya apa? Ya emang dia punya temen di panti kayak gitu-gitu. Tapi kan dia nggak selalu kayak main bareng disatuin sama teman-teman pantinya semua, dan di situ kita juga ngelompokin loh gitu. Jadi kita mainnya kayak bareng gitu loh, dan itu kan nggak selalu ya dia main bareng kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi kayak kebersamaannya gitu. Ya mungkin dari ayah ada nggak apa-apa. Kalau dari ayah ada nggak? Dari aku ya nggak jauh beda, dan emang nggak beda ya, itu kebersamaan ya sama canda tawa mereka kemarin waktu di panti itu yang ngebuat kita tersentuh ya. Apalagi kan dengan latar belakang mereka yang seumumnya dikatakan anak di dalam panti asuhan itu seperti apa. Mungkin Berarti kemarin sukses ya? alhamdulillah sukses. Nah, tadi kan panti asuhan. Terus yang ketiga, sedengar aku nih, ada ke panti jompo. Ya, betul. Jadi jadi gimana Kak Gia? Gimana nih? Nah, kalau pendekatan sama anak-anak gitu, sama orang yang lebih tua gitu ya kan, Ya. opa-opa lah. Ya, Bagaikan itu cucu. ya pasti kan beda pendekatannya. Ada nggak apa sih yang kayak Treatment. pendekatan dari kalian yang orang lebih tua itu gimana? Ya dilihat dari cara ngomong aja kita udah berbeda jauh ya kalau dibandingin sama anak panti asuhan sama orang-orang lansia Ya. gitu kan. Nah, sebisa mungkin kalau emang sama lansia tutur kata kita tuh dijaga banget lah, sesopan mungkin. Tata krama ya? Ya gitu. Dari kita nanyain nadanya itu juga perlu kayak sehalus itu, dan kayak mereka tuh paham. Jadi kita tuh tanya tuh niatnya buat apa gitu. Gini gitu sih. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih. Ya. Nggak cuma tata krama dalam berbicara ya, mungkin dari tatapan mata kita, terus pembawaan kita ke mereka pun itu harus diperhatikan. Makanya mungkin untuk pendekatan dengan kakek dan nenek besoknya, dari kita bakal adain briefing sama teman-teman sosial masyarakatnya dulu mengenai tata krama etika yang bakal kita bawain ataupun kita jaga besoknya di panti jompo ini gitu kan. Karena dari kita juga belum menemukan tempat yang Ya, tepat nih ya untuk kita kunjungan. Kemudian benar apa tadi kata Kak Pindi? Bagaimana cara kita bersikap ke mereka? Itu aja sih. Kalau dari aku tuh ada nggak sih? Apa? Nih, nah di proker kali ini nih yang ke panti jompo, ini ada nggak sih highlight atau aktivitas spesial yang bikin kunjungan kalian tuh lebih berkesan dan nggak terlupakan buat para eyang-eyang yang ada di panti jompo ini? Sebelumnya izin. Kita selalu mengesankan, kita selalu diingat sama mereka. Izin ya. Berarti izin. Ya. Salah satunya untuk broker yang besok ya. Ya. Kita tuh ada sesi yang namanya bentar, itu ada. Terus ini aja nih yang aku highlight. Kata-kata motivasi buat anak muda. Jadi kita konsepnya gini. Nanti adalah lansia yang kita tanyain kayak ada pesan apa sih buat anak muda. Nah, semisal dia ada nih pesannya, kita tulis di apa namanya? Sticky note. Nah, habis itu kita tempel lah di styrofoam mungkin. Nah, mungkin itu bisa buat pajangan di sekret atau gitu.
Ya biar anak-anak muda yang main di sekret tuh ingat bahwa Dan itu kita juga jadiin konten juga. tuh biar anak-anak muda itu ingat bahwa kita tuh akan tua. Betul. Betul. Ya guys. Dan yang tua juga Pernah muda. pernah muda. Dan kita belum pernah tua. Nah, gitu guys. Kan berarti kegiatannya itu tiap periode tuh ada ya. Ada. Nah. Insya Allah kalau mau ada. Ada ya kan. Nah, pernah nggak sih ada cerita atau kalimat dari Eyang yang di panti? Ya, kan Kapindi pastinya dari periode tahun lalu ikut kan ya. Ya. Nah, dari panti tuh yang sampai sekarang masih teringat di kepala Kapindi. Mungkin ini kayak satu, aku pernah ada ngobrol sama ibu-ibu lansia di PPSLU Banyumas kebetulan, dan dia tuh tadi pertanyaannya apa ya? Kalimat yang masih teringat. Kalimat yang pasti teringat. Intinya gini, beliau cuma aku tanyain sedikit, tapi dia bisa menceritakan semua itu sama aku lah kebetulan. Dan dia itu pesan kayak nggak percaya aku umur segini lah, apalah. Dan dia tuh ada pesan sih buat kita semua. Intinya kalau masih muda dan kalian ngerasa itu bisa, kalian coba buat lakuin aja. Semisal gagal, ya udah itu buat bahan evaluasi aja. Nanti kalau kamu udah pernah gagal, kamu insya Allah juga bakalan dikasih sukses. Gitu sih. Yang aku inget itu. Ingat-ingat ya guys. Kalau kita nggak berani mencoba, Ya. pasti kita nggak akan tahu. Ya, intinya kunci sukses itu gagal dulu. Ya. Oke, gitu guys. Kunci sukses gagal. Iya, gagal. Ini muncul. Nanti muncul ya guys. Editnya gagal. Kan gak ada yang tahu kan ke depannya. Iya. Ya kita Indonesia cuma bisa berusaha. Nah, kita masuk ke proker yang terakhir nih. Itu sinergi desa. Apa nih? Apa nih? Apa sih yang dimaksud sinergi desa di divisi Sosmas periode kali ini? Aduh, Berat. pertanyaannya Berat sama nih. dari tahun lalu. Ya. Kayak orang tuh mempertanyakan sinergi desa itu apa? Sinergi desa itu apa? Jadi mungkin aku bakalan jelasin sedikit aja ya. Mungkin untuk sinergi desa itu apa? Jadi itu kayak proker kita yang bertujuan untuk mengembangkan suatu desa lah. Intinya apa sih namanya itu? Bukan. Masyarakat. Pengabdian. Ya, that's it. Nah, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ tujuan awal kita adalah yaitu membangun desa itu menjadi lebih better dari sebelumnya lah. Mungkin kita lihat dari UMKM-nya kah, atau dari segi pertanian agrarianya kah, atau gimana. Intinya kita cari apa yang diperluin di desa itu, dan kita sebisa mungkin ngusahain di situ biar berkembang gitu. Nah terus untuk proker ini kebetulan nggak hanya dilakuin sekali, jadi ini proker berkelanjutan bisa dibilang. Jadi ini target untuk periode kali ini itu ada 1 bulan itu mungkin 2-3 kali kunjungan. Kayak untuk yang pertama kita sosialisasi, yang kedua kita yang langsung turun ke lapangan, yang ketiga kita pengecekan apakah yang kita lakukan di situ tuh emang baik buat di situ atau enggak gitu sih. Terus dari divisi Sosmas sendiri nih, Ya. cara mengidentifikasi desa itu untuk dijadikan tempat proker kalian itu gimana? Kamu mau jawab nggak? Boleh? Boleh. Kalau untuk hal tersebut kita bakal ngelakuin yang namanya survei ya, buat mengetahui nih dari desa itu membutuhkan hal seperti apa yang bisa kita bantu untuk depannya. Betul. Kemudian tidak hanya survei, kita juga
berbaur dengan masyarakat sekitar di desa tersebut untuk mengetahui lebih dalam nih, kayak mungkin dari desa tersebut menonjol di bagian pertanian ya. Kita harus cari tahu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi dan bisa kita bantu itu apa dan seperti apa. Itu kan berarti saling sinergi desa ini saling belajar untuk mahasiswa sama warganya ya. Ya, Ya, betul. betul. Nah, dari pengalaman kalian nih, siapa yang sebenarnya lebih banyak belajar, mahasiswanya atau dari warga desanya? Kalau gini, sebenarnya yang lebih banyak belajar siapa ya? Di situ kita juga tujuannya ke sana juga buat belajar kan. Dan belajar tuh nggak harus kayak di kelas dimanapun. Kayak pas kita terjun langsung kita malah bisa belajar apa? Oke, tadi ada pertanyaan lebih banyak belajar itu mahasiswa atau masyarakatnya ya? Di sini kita itu sebenarnya sama-sama belajar. Kalau dikatakan lebih banyak mahasiswanya belajar, bisa dikatakan seperti itu. Tapi dengan adanya sinergi desa ini tidak hanya mahasiswa loh yang belajar bagaimana kita harus membuat desa tersebut lebih maju, lebih berkembang ataupun lebih dipandang oleh orang-orang, tapi juga dari masyarakat bisa belajar mengenai hal yang mahasiswa sudah tahu seperti media sosial, bagaimana cara pemasaran produk mungkin ataupun bagaimana cara pengembangan bisnis melalui media sosial karena sekarang kan zamannya teknologi banget ya. Karena apapun itu bisa kita jual, bisa kita dapetin uang itu dari sosial media. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana nih yang belajar, nggak ada sebenarnya. Kita sama-sama belajar Sama-sama doang. belajar. Dari teman-teman sosmas juga belajar langsung terjun Ke di masyarakat. masyarakat di lapangan. Dari warga juga jadi tahu loh, oh ternyata mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi ada loh program yang melangsungkan kita untuk turun ke lapangan dan mengerjakan itu. Sangat-sangat Oke, yang terakhir banget nih. Mungkin ada pesan buat sobat manajemen. Mungkin yang mau astagfirullahaladzim. Mungkin dari Divisi Sosmas ada pesan buat sobat manajemen nih yang mau mulai aksi sosial gitu. Mulai aksi sosial. Ya. Join HMM aja dulu. Oke. Nanti ketemu sama Bagus, ada Tantio, Aulia. ada Aulia, terus Julian, Tahta, banyak lah. Ayah nggak dipanggil? Nah, kan kita udah kelihatan di sini dong. Kita udah kelihatan dong di sini dong. Oke, mungkin pesan untuk sobat manajemen gimana memulai aksi sosial ya? Guys, aksi sosial itu tidak harus langsung besar. Dari hal kecil kita ikut membantu UMKM dengan cara membeli makanan mereka itu aja sudah termasuk dalam aksi sosial. Jadi jangan menunda-nunda untuk kalian berbuat kebaikan di masyarakat. Aku nambahin boleh? Boleh. Nah, juga kayak tadi apa pertanyaannya? Pesan buat sobat Yang manajemen, mau- yang mau apa? aksi sosial. Nah, aksi sosial ini kayak kita kan membantu masyarakatnya. Nah, kita tuh nggak harus sumbangan dana itu tuh sebenarnya kayak sekunder lah. Untuk primernya sendiri, jadi kita yang bantu dengan sepenuh hati gitu sih. Cukup. Ternyata kita sangat-sangat ini ya menikmati banget ya, Iya, sampai waktunya betul, ternyata sudah habis. Nah, Mungkin kita cukupkan senada kali ini. yang bersama Sosmas. Ini ya. Oke. Sampai jumpa di senada berikutnya. Wah!